Bagus dari Persib, Andrew Jung sebagai target man, Beckham Putra, Berguinho, oke, gak ada kejutan di sini. Tom Hay, McClock, Adam Alis. Ini adalah lini tengah yang kreatif sebetulnya dan ofensif ini, karena cuma McClock yang sebetulnya murni bisa bertahan. Robbie Darwish bermain di kanan, oke, mungkin ini dia mengisi slot pemain muda ya, Robbie Darwish ini ya. Jadi dia dimainkan ya. Kemudian Barba, Matricardi dan juga Putros dan Teja Pakualam ya, sangat beresiko kalau menurunkan Fitra Maulana di pertandingan away apalagi melawan Bayangkara FC. Dari jalannya pertandingan, oke, Bayangkara bisa mencetak gol lebih dulu karena itu memanfaatkan ruang yang terbuka di sebelah kanan yang Robbie Darwish out of position. Sepertinya Robbie Darwish lagi menutup ruang di kiri, di sana out of position. Si Barga mengirimkan umpan. Ini yang saya kaget. Kenapa pemain Persib pada ball watching, nggak melihat pergerakan dari Henry yang free, sehingga Henry bisa mencetak gol 1-0 karena itu baru menit ke-8. Masih awal dan Persib hampir mencetak gol, kemudian dari Adam Alis, kemudian dari Tom Hay yang shooting sebelum akhirnya si DB bisa mencetak gol. Ini juga kalau menurut saya nggak ada sesuatu yang berbahaya loh. Si DB itu bertukaran passing dengan Henry kasih umpan, dapat ke dia bola, tersontek itu bola, Teja save tapi ada rebound dan kemudian dia bisa mencetak gol 2-0. Saya masih feeling nih asalkan Persib mencetak 1 gol tuh. Seperti yang tadi saya katakan, betul kan Barba mencetak gol, what a goal. Ini gol yang berkelas, tapi sebelum Barba mencetak gol, Andrew Jung juga mendapatkan peluang kan. Jadi Persib menciptakan banyak peluang secara attacking bagus, tapi dari tengah ke pertahanan ini yang saya juga jelaskan di konten preview, tengah tuh harus kuat Persib. Jangan out of position karena pasti tim lawannya akan main counter. Barba ada gol sambil terjatuh, dia heading umpan dari Adam Alis ya. Dan 2-1, ini yang saya kaget kemudian di halftime. Kok Levin Kurzawa yang dimainkan? Ini gak salah nih, Bojan Hodak. Levin kan sejauh ini kita belum lihat dengan performa terbaik. Oke lah, Robbie Darwish ditarik keluar. Dan ternyata Kurzawa baru dapat bola langsung dia crossing, Berguinho bisa cetak gol. Gila, kaget saya. Kan saya pernah jelaskan dulu di salah satu podcast yang bincang bareng Binder bahwa Kurzawa tuh salah satu dari sedikit back kiri yang bisa langsung crossing tanpa kontrol bola dulu. Itu dia lakukan tadi dan bola tuh bisa melewati jangkauan para pemain Bayangkara FC tapi mendarat di kepala dari Berguinho yang mencetak gol menyamakan kedudukan. Setelah ini saya melihat drop udah Bayangkara FC. Udah gak bisa main, berantakan mereka. Dan kemudian Beckham Putra bisa mencetak gol out of the box di luar dugaan walaupun terkena kaki dari Damjanovic kalau nggak salah. Tapi keputusan dia untuk syuting itu adalah brilian. Dia mengambil keputusan yang tepat daripada passing sudah rame. Kotak penalti dari Bayangkara FC. Ketika sudah 2-3, nah baru saya terus bilang, oh ini kayaknya Persib menang. Karena Bayangkara FC udah gak bisa menyerang. Jadi Persib bisa menciptakan total 8 peluang yang berbahaya. 8 peluang emas mencetak 4 gol. Sebelum kita melihat Adam Alis melengkapi kemenangan dari Persib dengan shooting yang sangat keras. Adam Alis bekerja keras dan jangan lupa McClock ya. Memang di pertandingan sebelumnya dia tidak banyak bisa memberikan crossing yang akurat, tapi di pertandingan tadi malam bagus. Dan saya melihat masuknya juga Sadil Ramdhani sedikit banyak memberikan power di sayap, tapi saya gak ngerti nih William Barros kenapa menurun ya permainannya ya. Bahkan mendapatkan kartu kuning dia. Nih agak berat nih William Barros nih. Kayaknya susah nih dia harus improve nih performa dia. Kalau enggak, ya saya gak tahu ya kalau Bojan tetap memasang dia, tapi kurang lah, udah menurun nih performa dia juga. Bahkan dalam bertahan juga dia sulit banget bahkan melewati marking dari para pemain Bayangkara FC. Tapi kemenangan ini membuktikan bahwa para pemain Persib siap main di mana saja dan dalam kondisi apapun mereka bisa saja comeback asalkan mereka bersatu di atas lapangan dan mengikuti skema dari pelatih mereka. Mereka ikuti skema tersebut dan mereka berhasil comeback secara spektakuler di luar dugaan saya. Walaupun saya sudah yakin sebelumnya bahwa Persib mungkin akan menang, tapi saya tidak menyangka mereka menangnya setelah tertinggal 2-0, 11 lawan 11. Perjalanan masih jauh bagi Persib dan tetap saja tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa hat-trick.